Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 29 Agustus 2020, di mana kita memperingati Santo Yohanes Pembaptis Martir. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni dengan Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pun pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar itu, mereka datang mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, dalam kehidupan manusia ada air dan ada minyak. Kelompok air akan bersatu dengan kelompok air, sementara kelompok minyak akan bersatu dengan kelompok minyak. Kalau keduanya dicampur, maka yang satu mengambang di atasnya, yang satu di bawahnya. Demikian pula peristiwa Yohanes Pembaptis dan Herodes. Yohanes berasal dari keluarga Elisabet, Zakaria, yang lama diminta kepada Tuhan kelahiran dan kehadirannya. Dan Elisabet dikenal sebagai perempuan mandul yang kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis, dan Zakaria sebagai imam juga berpikir kalau tidak punya anak maka tidak akan mendapatkan keturunan untuk melanjutkan karyanya. Dan doa Elisabet dan Zakaria didengarkan Tuhan. Karena itu, keluarga ini berusaha sebagai kelompok Anawim mempertahankan iman mereka, mengajarkan jalan kebenaran, kebersihan hati, kejujuran, dan kedisiplinan yang tentu saja internalisasi ini ditemui dan juga dipegang oleh Yohanes Pembaptis sampai akhir hayatnya. Sementara Herodes adalah keluarga yang berkuasa, menghalalkan segala macam cara. Yang penting mendapat kuasa, bisa menikmati kepemimpinan tanpa memperhatikan suara hati, jalan kebenaran dan hidup. Yang penting
aku senang hedonis. Maka kedua kubu ini tidak cocok. Yohanes mempunyai peran untuk menegur orang-orang yang tidak beres, termasuk Herodes yang memberi istri saudaranya yaitu Herodias. Tentu dengan tegurnya peristiwa itu membuat raja merasa bahwa kekuasaannya digerogoti. Maka kemudian pada waktunya Yohanes Pembaptis ditangkap. Herodias juga merasa dendam dengan Yohanes Pembaptis. Maka ketika ada pesta, terjadilah apa yang dikehendaki oleh Herodias, yaitu kepala Yohanes Pembaptis alias Yohanes menjadi martir dari kebenaran. Kita dalam kehidupan kita juga sama. Ada orang yang berkuasa dengan bijaksana, tapi ada juga orang yang lupa ketika berkuasa. Maka hasilnya adalah hal-hal yang kurang pantas dan bijaksana, membuat orang lain luka hati atas kekuasaan. Apalagi ditambah dengan semacam Herodias tanda petik pada zaman sekarang. Bisikan-bisikan dari yang mendampingi pemimpin ini bisa merusak relasi dan juga bisa merusak kekuasaan. Karena itu kita pada hari ini diajarkan dan diingatkan oleh Injil pada hari ini agar kita boleh memilih apakah kita mengikuti cara pandang, cara pikir dari Herodes atau sebaliknya mengikuti cara pandang, cara pikir Yohanes Pembaptis dengan segala macam risiko. Kalau kita mengikuti yang disebut dengan pengalaman Herodes, maka kita juga akan dikenal sebagai orang yang zalim, yang merusak orang lain. Walaupun mungkin kita berkuasa, dan ingat, kita ini hidup seperti jarum jam, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ketika kita di atas, kemudian kita jatuh, orang akan bersorak-sorai. Karena apa? Kita tidak melakukan hal yang bijak. Tetapi berubah kalau kita mengadakan penyesalan dan pertobatan. Yang ingin ditekankan oleh Injil pada hari ini adalah bahwa kita sebagai makhluk citra Allah, sebagai makhluk yang tertinggi harus berjalan dalam kejujuran dan kedisiplinan apa adanya dan mendengarkan suara hati serta memelihara suara hati ini agar suara hati ini membawa kita kepada kebahagiaan bukan kenikmatan semata-mata. Semoga kita diberkati dalam kita berdoa. Allah Bapa Super selamat dan damai, kami mengucapkan persembahan kepadamu untuk memperingati Santo Yohanes Pembaptis, suara yang berseri di padang gurun. Ia telah menunjukkan jalanmu yang lurus dan meteraikan kesaksiannya dengan darahnya. Semoga kami sanggup mengikuti dia menempuh jalan keselamatan demi Kristus Putra antara kami dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat